Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar dalam obrolan Sanda, santai dan berfaedah. Yeah. Pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu sahabat saya. Panggilannya boleh pakai Kak atau gimana nih? Atau Pak karena udah aja lah. Karena udah abdi negara ya. Ya, mungkin ya biar lebih friendly aja ya. Tanpa mengurangi rasa hormat nih ya, mohon izin untuk manggil nama. Ya, teman saya ini Nur Hadiansyah. Ya, beliau bekerja sebagai abdi negara di Badan Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oke. Nah, kali ini kita juga akan bincang-bincang tentang nuklir di Indonesia dan apa sih Bapeten dan apa sih bedanya dengan lembaga-lembaga riset yang lain misalnya atau lembaga-lembaga yang berhubungan dengan nuklir. Ya, langsung saja kita minta saudara Nur Hadiansyah ya untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang waktu Indonesia ini. Waktu sana jam berapa, Ril? Di sini jam 8 pagi. Luar biasa emang. Jadi ini namanya apa? Sandah ya? Sandah ya, santai dan berfaedah. Kalau sama gue jadi santai berunfaedah ini. Bisa aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Di sini jam 1 siang. Mungkin di sana masih pagi ya, kayak Bung Sahril ya. Iya, masih jam 8 Bung Sahril ini teman kuliah ini. Lulus 5 tahun bareng. 10 semesternya nggak usah disebut dong. Berkesan itu namanya. Kayak, nama sih Nur Hadiah, saya dipanggilnya kalau di kantor sih Ian, kalau di kampus dulu Cepi itu. Entah kenapa bisa dipanggil Cepi itu panjang ceritanya, cuma ini nggak bakal ngebahas itu. Selanjutnya kerja tadi itu udah disinggung sedikit bahwa tahun 2014 diterima sebagai abdi negara ya, PNS di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, ini yang mungkin jadi bahan materi untuk kali ini. Karena ya sedikit aja sih sebenarnya kulitnya aja, dan mohon izin juga kalau misalnya nanti ada yang nonton itu ada yang lebih mengerti ya, saya cuma yang pakai kulit, siap-siap aja nih kalau ada gitu di take down. slow. Oke, mungkin gitu aja dulu, silakan balik lagi ke Bung Sahril yang punya hajat. Ya, mungkin kali ini Kak Nur Hadiansyah ya, Kak. Punya materi tentang pengenalan nuklir di Indonesia ya. Mungkin kita langsung aja untuk gimana Kak? Gimana keadaan nuklir di Indonesia nih? Sebenarnya sebelumnya mungkin definisi dulu deh. Orang-orang mungkin takut salah. Nuklir itu apa sih? Ya, kalau di Indonesia itu nuklir itu, kalau di kita itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 itu, yang dimaksud tenaga nuklir itu masuk juga ke dalamnya radiasi pengion. Jadi semua yang menghasilkan radiasi dan itu radiasinya itu bersifat pengion itu dikategorikan sebagai tenaga nuklir ya. Mungkin agak beda sedikit dengan yang ada di di luar sana, tapi kalau di Indonesia seperti itu. Makanya nanti range-nya luas, nggak hanya tentang tenaga nuklir ibaratnya reaktor nuklir, tapi juga sampai ke X-ray, ke ke penggunaan yang lain. Mungkin kayak gitu kali. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit untuk teman-teman yang nggak tahu. Jadi radiasi pengion itu adalah suatu radiasi yang menyebabkan terjadinya ionisasi ya di dalam suatu suatu atom atau suatu zat tertentu gitu ya, Kak Cepi ya. Kak Cepi lagi. Seperti itulah. Biasa banget. Jadi gimana nih? Enaknya sambil itu aja nih, langsung sharing aja. Iya, dipersilakan untuk men-share screen. Oke. Sebentar. Jadi ini ya sebenarnya sedikit aja sih pengenalan nuklir di Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang awam yang tidak tahu ya, sering banget gue ketika gue ketemu sama orang ya, sama tetangga atau siapapun, kerja di mana, di Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, emang ada nuklir di Indonesia gitu kan, atau apa bedanya sih sama Batan gitu, dikiranya Batan dan Bapeten itu sama. Jadi ini hanya sekilas tentang itu saja ya. Kalau misalnya jauh ke dalam situ itu mungkin di next video ya kita mau bahas.
10 tahun lagi kalau jadi pejabat. Amin, insya Allah, Amin. insya Allah. Oke, ini outline-nya ya. Ini tadi sudah disinggung dikit tentang radiasi tadi. Terus kita bicara juga apa itu berpeten karena tempat saya bekerja kebetulan dari 2014. Terus ini juga yang kadang sering ditanyakan bedanya apa sih dengan Batam. Nah, terus selanjutnya yang sering ditanyakan juga emang Indonesia itu punya reaktor nuklir ya? Dan sekelumit tentang sejarah nuklir di Indonesia. Terakhirnya mungkin diskusi aja. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya... Oh, ada ternyata, sorry tadi. Ya, ini pernah lihat kan simbol ini kayaknya, bukan simbol Illuminati ini ya, simbol radiasi ini. Ya kali kalau ngelihat yang segitiga gitu kan. Sensitif ya. Sensitif. Jadi ini simbol ya radiasi sering kita lihat ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya yang paling mudah itu kalau kita ke rumah sakit mungkin mau rongsen, nah ini ada simbol seperti ini. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bung Sahril ya, saya sering manggilnya Bung Sahril nih Bung. Radiasi, harusnya Dokter Sahril sih. Pamali. Jadi radiasi pengion itu yang dapat mengionisasi sel atau molekul. Nah ini yang karena dia dapat mengionisasi maka ada bahayanya bagi tubuh manusia. Nah ini yang jadi batasan kita tidak membahas tentang radiasi yang dihasilkan handphone atau radiasi yang pada BTS atau apa, tapi kita batasin hanya di radiasi pengion yang dapat menghasilkan apa aja sih itu, sinar X, sinar gamma, terus neutron, ya, beta, alfa. Nah, terus di mana sih radiasi tersebut ya? Mungkin teman-teman semuanya pernah lihat ya, contohnya kita mungkin pernah sekali ya X-ray ya, melihat rongsen dada atau bagian-bagian dalam tubuh, atau mungkin kalau yang di rumah sakit familiar dengan CT scan, atau yang di industri, nah ini ada yang namanya NDT, non-destructive testing ya. Nah, jadi ngetes tanpa harus ngerusak bahan yang dites. Nah ternyata selain untuk karena sifatnya radiasi itu bisa menembus atau seperti yang sinar gamma atau sinar X-ray, jadi dimanfaatkan untuk melihat di dalam. Jadi kalau di NDT itu misalnya melihat apakah ada kebocoran atau retakan di pipa-pipa, atau mungkin atau gauging juga bisa, misalnya buat mengukur tipisnya kertas itu supaya sama. Nah kalau logging itu kayak misalnya kita ingin pada pertambangan misalnya minyak dan gas bumi, kita mau lihat di dalamnya itu ada barang tambang yang bisa yang dicari itu ada atau enggak. Terus iradiasi ya. Nah iradiasi ini biasanya ini nggak begitu populer juga sih, tapi mungkin makin kesini mungkin makin banyak populer karena Indonesia kebetulan belum lama ini ngebangun iradiasi merah putih tuh. Itu teman kita juga tuh, Musaril yang sekarang jaga di situ, jaga. Kayak dokternya dokter jaga. Iya, ntar kita hubungin lah. Ya. Arif ya? Iya. Arif. Ya. Jadi ini radiasi ini kayak nanti barang atau makanan atau apa dilewatkan ke sumber radioaktif ya, yang aktivitas tinggi tersebut ya, gunanya untuk membuat makanan tersebut awet ya. Macam-macam lah ya ini. Ya macam-macam lah. Gitu. Ngomong-ngomong itu dari X-ray, CT scan kan X-ray juga ya. Si NDT itu pakai sinar X juga ya? NDT kan sebenarnya ada banyak ya. Cuman salah satu teknologi NDT itu ada juga yang pakai sinar X gitu. Si logging? Logging juga sama, ada yang pakai sinar X. Oke. Terus di mana lagi radiasi ditemukan di PLTN ya, di reaktor. Sama kalau tracing ini kayak ngetrace ya, kita pengen tahu aliran air bawah tanah, kita kasih aja itu zat radioaktif, nanti kan kita bisa mendeteksi zat radioaktif tersebut. Nah ini kan radiasi buatan, sebenarnya radiasi alam itu punya radiasi sendiri gitu. Jadi radiasi terestrial dan radiasi dari kosmik juga ada. Jadi ketika kita, ya sebenarnya kan seringnya itu
orang taunya ini radiasi itu berbahaya, padahal kita selama ini ya hidup berdampingan dengan radiasi. Nah, cuman masalahnya sebanyak apa kita mendapatkannya itu yang jadi batasannya, berbahaya atau tidak. Ya, contohnya ketika kita naik pesawat itu radiasi kosmiknya itu otomatis bertambah gitu. Nah, karena radiasi ini tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, ya, tidak bisa dilihat gitu. Maka salah satu caranya itu satu-satunya cara itu pakai alat detektor radiasi. Nah, kalau misalnya pakai alat detektor radiasi kelihatan tuh, oh di sini jadi natural background bumi itu dia mengeluarkan radiasi dari tanah itu sekitar 0,05 sampai 0,6, atau mungkin beberapa daerah itu ada yang tinggi, yang anomali ya di dunia. Atau pada saat kita sedang naik pesawat ya, kita misalnya nyalakan itu alat detektornya, itu otomatis dia naik. Nah itu jadi kita sudah jangan terlalu parno juga, tapi kita harus itu juga harus mengerti ya. Jadi orang itu kadang kalau paham itu jadi bisa lebih bijak sebenarnya. Luar biasa. Gimana Bung Syahrir? Luar biasa. Nah, kan tadi kita sudah lihat ya kegunaan manfaat-manfaatnya. Nah, terus siapa sih yang mengawasi itu? Ini kebetulan yang mengawasi itu ada lembaga yang tempat saya bekerja itu Bapeten ya. Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Untung aja dia logonya pakai logo Garuda. Kalau nggak pakai logo Garuda mungkin makin sedikit yang kenal kali ya. Tugas dan fungsinya itu tugas pengawasan untuk meminimalisasi resiko yang berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklir di Indonesia. Jadi tadi kan kita udah tahu ada radiasi, terus kita tahu manfaatnya, dan kita tahu bahwa kalau misalnya berlebih itu dia akan ada bahaya gitu. Nah, siapa yang mengawasi? Maka harus ada badan pengawasnya. Mungkin kalau di Indonesia itu Bapeten, nah nanti di tingkat internasional itu ada IAEA. Bagaimana Bapeten mengawasi? Nah, kita harus memastikan 3 aspek ini, 3 safety, security, dan safeguard. Jadi kalau safety itu melindungi manusia dari paparan radiasi berlebih, jadi setiap pemanfaatan radiasi ya itu harus kita pastikan bahwa yang diterima oleh manusia tersebut atau mungkin di sekitarnya buat pekerja radiasinya atau buat masyarakat atau lingkungan itu tidak melebihi batas ya. Batas yang sudah kita tentukan. Itu udah ada peraturannya kita sudah buat. Terus security ada menjaga BN ini sebenarnya istilah aja sih. Bahan nuklir dan zat radioaktif. Jadi menjaga bahan nuklir dan zat radioaktif dari penguasaan pihak yang tidak berwenang. Ya. Semenjak yang dari mungkin isu security ini naik ketika 911 kali ya. Jadi lebih terorisme kayak gitu ya. Dan terakhir adalah safeguard, mencegah penyalahgunaan bahan nuklir dari penggunaan non-damai. Jadi safeguard ini mencegah kita untuk negara atau untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mau membuat senjata nuklir gitu. Ya. Jadi bahan-bahan, alat-alat, semua yang bisa membuat senjata nuklir itu dikontrol. Harus tahu di mana itu letaknya, ada berapa. Bahkan kalau di kita harus uraniumnya berapa gram, terus di sini berapa gram, semuanya harus dilaporkan gitu ya. Ya, dilaporkan. Nah, ada akuntansi khusus buat bahan tersebut. Oke, nah pemanfaatannya sebenarnya Indonesia itu sudah luas sekali pemanfaatannya ya. Jadi jumlah izin itu, ini data September 2019, untuk bidang industri yang tadi kayak saya bilang ada logging, ada NDT, terus ada ya NDT itu sebenarnya radiografi ya Pak. NDT itu terlalu luas ya, mungkin kalau lebih sempit itu radiografi industri ya. Karena kan NDT nggak hanya pakai radiasi. Terus untuk gauging, nah itu sekitar 6.315 izin. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kesehatan itu ada 7.045 kayak CT scan, terus ada X-ray, penggunaan X-ray di setiap rumah sakit ya. Jadi kebetulan tempat saya bekerja itu pengkaji, namanya unit kerja pengkajian nih. Pengkajian ini ada bidang industri dan kesehatan. Jadi tempat itu di industri, kalau kesehatan beda lagi. Nah, IBN itu sebenarnya
ini pemisahan di klaster Bapeten aja, IBN itu instalasi bahan nuklir. Jadi kalau industri dan kesan itu untuk proses radiasi dan zat radioaktif ya, IBN itu khusus yang buat terkait dengan nuklir. Itu ada 460-an. Nah ini pertanyaan yang selanjutnya sering ditanyakan ya. Oh Batan ya gitu ya. Bukan Pak Bapeten, Batan. Nah kadang-kadang ini orang belum bisa membedakan apa itu Bapeten, apa itu Batan. Jadi ini logonya ya, ini logo Batan yang baru ini 2015 mungkin kalau nggak salah ya. Mereka itu sama-sama lembaga ini ya, sama-sama lembaga setingkat kementerian gitu ya? Itu disebutnya LPNK, Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Oh, non kementerian istilahnya. Ya, Okay. LPNK. Ya, di sini ditanya ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan ada Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah, ini ada perbedaan antara Bapeten dan Batan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama LPNK ya, Lembaga Pemerintah Non Kementerian gitu. Yang satu Bapeten sebagai badan pengawas, yang satu sebagai badan pelaksana. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenaga nukliran. Nah, badan pengawas itu adalah yang mengawasi ya. Jadi kita bikin peraturan, terus kita ada bikin kita juga perizinan yang ngasih izin, terus kita yang menginspeksi. Nah, kalau badan pelaksana itu beda, dia kayak buat penelitian. Jadi ketika Batan itu ingin membuat penelitian yang terkait dengan ada radiasinya, nah mereka mengajukan izin ke kita gitu. Nah, kita memberikan izin. Misalnya mereka punya reaktor, nah reaktor mereka minta izin ke kita, ingin membangun reaktor nuklir. Misalnya. Itu udah izin dulu gitu ya? Iya, izin dulu ke kita. Nanti kita assessment, ya, kita tentukan apakah ini diterima atau tidak. Jadi ini yang sering pembeda ya. Mungkin kalau yang gampang itu badan pengawas kayak BPOM ya. Obat dan makanan nih. Mirip-mirip. Kalau Batan itu kayak LIPI ya. Oke, nextnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yang sering kita dengar tuh ya, emang Indonesia punya nuklir tidak sih? Atau punya reaktor nuklir? Nah, di sini nuklir tuh tenaga nuklir maksudnya ya? Iya, tenaga nuklir. Karena kalau nuklir doang kan inti atom gitu. Ya kan ini pertanyaan iya orang awam ya. Biasanya kan nggak bisa bedain ya. Yep. Ini apa? Kita tuh punya reaktor nuklir jadi maksudnya kayak gitu. Ya. Dan kalau bisa dilihat di sini ini sebenarnya adalah dalam reaktor RSG gas ya. RSG gas itu reaktor serbaguna GA Suabesi itu yang ada di kawasan nuklir Serpong. Jadi sebenarnya kita itu udah punya 3 reaktor nuklir riset cuman. Nah, ya. Jadi tadi sorry GAS-nya apa? GA Suabesi dia itu Menteri Kesehatan apa kalau nggak salah. Oh nama orang ya? Nama orang. Oh oke. Okay. Nama orang. Menteri Kesehatan pertama apa? Ya, mungkin ntar itu lagi lah. Ya ntar. Nah ini sejarahnya. Jadi tahun 1954 tuh Bung Karno lagi itu membentuk Panitia Negara untuk Penilaian Radioaktif. Ini sebagai respon adanya uji coba nuklir di kawasan Pasifik. Kan kalau Pasifik sama Indonesia kan masih agak dekat ya. Takutnya nanti itu ada gas radioaktifnya atau awan radioaktifnya itu nyampe ke Indonesia. Makanya dibikin itu. Terus pada tahun 58 tuh dibuat Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom. Nah, itu cikal bakalnya Batan. Nah, cikal bakal Batan justru di tahun 64 nih, Undang-Undang Nomor 31 tahun 64 ketentuan pokok tenaga atom. Nah, ini yang jadi cikal bakal Batan. Gitu. Nah, akhirnya kita punya kawasan nuklir Bandung tahun 1965, kawasan nuklir Pasar Jumat 66, kawasan nuklir Yogyakarta 67, kawasan nuklir Serpong 87. Di kawasan nuklir Bandung itu ada reaktor 3. Ya. Jadi ada reaktor nuklir juga, cuma riset juga. Kalau di Pasar Jumat itu mungkin yang terbesar itu mungkin iradiator ya. Ya. Terus yang di Yogyakarta juga kita punya reaktor riset. Mungkin beda-beda, yang Yogyakarta itu namanya reaktor Kartini, kapasitasnya 100 kW kalau nggak salah. Nah, yang terbesar itu di kawasan nuklir Serpong. Ya, tadi RSG gas GA Suabesi itu sekitar 30 megawatt.
Sebenarnya bedanya apa sih antara reaktor nuklir research sama reaktor buat PLTN? Ya bedanya di apa yang dimanfaatkannya aja, karena kan uh, reaksi visinya sama ya kan hasilnya. Nah, cuman yang dimanfaatkannya itu kalau reaktor riset itu adalah neutronnya, sedangkan PLTN yang dimanfaatkan adalah panasnya. Jadi itu yang membedakan. Nah terus tahun 97 itu ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 97. Inilah yang cikal bakal Bapeten. Jadi Bapeten itu sebenarnya awalnya bukan gabung ya, berasal dari Batan juga. Nah, terus berarti nggak salah tadi orang bilang, oh kerja di mana? Batan gitu ya. Nggak salah juga dong. Ya salah kalau dia tahu zaman dulu kali dia. Ya kenapa harus dipisah ya? Jadi ini memang belajar dari pengalaman di luar juga, emang harus ada checks and balance ya. Jadi harus ada yang mengawasi dan harus ada yang diawasi gitu. Jadi jangan sampai dia yang mengerjakan terus tidak ada yang mengawasi, dan nanti takutnya malah terjadi kecelakaan. Nah itulah yang menjadi cikal bakal kenapa Bapeten itu lahir tahun 97. Mungkin itu ya Bung Sahril ya yang bisa saya sampaikan. Ini kan makanya ini bukan awal kulit sebenarnya ini buat menjawab pertanyaan teman-teman yang awam sebenarnya. Cuma kalau yang udah expert mah ya mungkin mah lewat dah. Jadi apa namanya, intinya dia mengawasi ini ya, mengawasi adanya aktivitas radiasi nuklir lah ya, nuklir atau radiasi pengion di Indonesia. Ya seperti itu. Oke, kalau mau diskusi lebih lanjut mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya di luar ini ya, itu bisa di email. Rumah sakit tuh kalau mau nginstal CT scan beneran harus ngubungin Bapeten atau dari awal atau gimana? Jadi sebenarnya itu ada di peraturan nih. Jadi kalau misalnya kita mau install CT scan atau install Röntgen ya, X-ray, itu harus mendapatkan izin dari Bapeten. Kalau misal tidak mendapatkan izin dari Bapeten, dia sudah menyalahi peraturan perundang-undangan. Apalagi kalau misalnya belum punya izin tapi sudah menggunakan gitu. Biasanya tuh sanksinya bisa maksimal itu pidana bisa. Di Undang-Undang Nomor 10 itu ada sanksi pidana. Jadi memang harus ya, emang tujuannya itu kita supaya setiap pemanfaatan radiasi pengion itu yang ada di Indonesia itu terawasi dengan baik. Jadi kita bisa memastikan keamanan pekerja radiasinya, keamanan masyarakat, keamanan lingkungan. Itulah bukti hadirnya negara. Luar biasa nih, mantan aktivis begini nih. Arah tebal ini nih. Terus biasanya kalau di Bapeten sendiri, biasanya jurusan-jurusan apa sih yang mereka terima di sana? Banyak sih jurusan sains dan hukum ya. Sainsnya bisa teknik ya, bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi gitu. Biologi mungkin enggak kayaknya sih, jarang. Teknik nuklir ya, sains teknik ya, nuklir, terus hukum. Ya paling 3 itu. Ya kalau sisanya ya kayak biasa yang ada di lembaga kayak akuntansi ya. Itulah atau ya. Mungkin psikologi. Cuman kalau misalnya core atau intinya itu ya. Jadi di jabatan fungsional itu kebanyakan nerimanya itu buat yang sains, buat yang teknik, sama yang buat yang hukum. Dan Bapeten ya. Cuma ada di Jakarta. Hanya di Jakarta. Terus kalau kita kan tadi punya beberapa reaktor ya, artinya kita juga punya uranium dong ya sebagai sumber bahan bakar reaktor nuklir di Indonesia. Kalau di Indonesia sih, kalau dibilang punya sumbernya punya. Cuman di mananya itu saya nggak bisa. Ya, tapi punya kita ya. Punya. Aha, luar biasa. Artinya di kawasan nuklir Serpong itu nggak hanya reaktor nuklir aja, tapi semua pusat yang penelitian yang membuat bahan bakar ya dari mulai awal sampai jadi bahan bakar terus akhirnya dipakai di RSG atau reaktor tersebut itu udah dipunya kita. Artinya untuk bahan bakarnya kita nggak perlu impor dari luar? Ya mungkin kalau impor itu nggak tahu deh ya.
tergantung dari batanya sendiri. Cuman kalau misalnya dibilang punya kemampuan untuk membangun bahan bakar dan membuat bahan bakar terus dipakai, itu saya bilang sih bisa. Soalnya kalau impor udah beda lagi, Ril. Itu kebijakan, Ril. Aha. Tapi kalau mengimpor gitu juga harus diawasin sama Bapeten juga tuh. Harus izin. Iya. Jadi ada izin impor, ada, terus izin transportasinya ada. Soalnya kalau nggak sembarangan kita kirim pakai paket-paket gitu ya. Paket-paket isinya JNE. wih, nyebut merek. Wah, ya nggak apa-apa, JNE dan POS dan lain-lain gitu ya. Atau pas dibuka ya uranium. Pengangkutannya khusus, dan biasanya itu ada diatur khusus itu buat pengangkutan bahan-bahan nuklir seperti itu. Baik, luar biasa. Mungkin video kita sampai di sini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau disampaikan, Kak Cepi? Ya, yang disampaikan itu sebenarnya masih awam ya, bukan awam, masih awalan ya, masih kulit ibaratnya. Mungkin kalau misalnya mau lebih lanjut lagi bisa langsung bertanya kepada lembaga yang bersangkutan. Baik, luar biasa. Kalau bisa ada yang salah dari saya, mohon maaf ya. Mungkin ada yang penyampaian yang tidak sesuai atau mungkin ada penyampaian yang tidak benar. Tapi kita sama-sama ingin bilang bahwa sebenarnya nuklir di Indonesia itu udah ada gitu, dan ada yang mengawasi. Baik, luar biasa. Ya, video kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.